Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengadakan Google Meet dalam rangka acara presentasi yang terakhir, yaitu mengenai evaluasi dan penutupan negosiasi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6, nama saya Muhammad Ilham Syaputra. Nama saya Zikri Cahya Aulia. Nama saya Brian Thomas Santoso. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi dan penutupan negosiasi. Baik teman-teman semua, perlu diketahui bahwasannya penutupan dan evaluasi negosiasi ini sangat sekali penting, sebagaimana ketika kita melakukan negosiasi, setelah melakukan negosiasi tersebut kita harus melakukan tindakan, yaitu negosiasi kita berhasil atau tidak. Nah, dimana ketika suatu negosiasi berhasil, kita akan melakukan suatu rencana, yaitu dimana kita akan melakukan kesepakatan MOU. Contohnya teman-teman. Nah, di sini ada tanda-tanda kesepakatan berhasil atau gagal. Nah, di dalam negosiasi ada beberapa tanda negosiasi tersebut berhasil atau gagal. Nah, ini akan tercermin pada tanda sebagai berikut. Silakan untuk Brian untuk menjelaskan slide pertama ini. Nah, jadi di sini ada tanda kesepakatan berhasil. Nah, yang pertama, kedua belah pihak merasa puas dengan hasil akhir atau win to win. Nah, yang artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau kalah dalam kesepakatan tersebut. Nah, yang kedua, adanya kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, agar hasil negosiasi tidak ambigu, nah semua pihak harus tahu apa yang menjadi hak dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, ada terjadinya komitmen tertulis untuk melaksanakan negosiasi. Nah, itu harus ada dokumen atau perjanjian resmi yang menegaskan hasil negosiasi. Karena komitmen ini menjadi hukum dasar atau acuan pelaksanaan kerjasama. Yang keempat, terbangun hubungan jangka panjang atau peluang kerjasama lanjutan. Nah, hasil negosiasi akan membuka pintu untuk kolaborasi berkelanjutan karena adanya rasa saling percaya dan profesionalisme antar pihak. Kemudian tidak ada pihak yang merasa ditekan atau dirugikan. Nah, ketika bernegosiasi dilakukan secara adil dan tanpa paksaan, semua pihak akan merasa nyaman dan menerima hasil dengan sukarela. Nah, selanjutnya ada tanda kesepakatan gagal. Yang pertama itu salah satu atau kedua pihak menghindar dari negosiasi. Nah, di sini bisa jadi disebabkan karena ketidakpercayaan yang mengakibatkan kesepakatan itu gagal. Yang kedua adalah tidak tercapainya kesepakatan konkret setelah diskusi panjang. Nah, karena pembicaraan tidak menghasilkan keputusan atau rencana yang jelas, waktu dan energi yang dihabiskan juga tidak membuahkan hasil. Atau terjadi ketegangan, ketidakpuasan atau ketidakpercayaan. Nah, di situ ketika diskusi berlangsung dengan suasana panas atau emosional, muncullah rasa curiga atau tidak percaya antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, ada salah satu pihak merasa dirugikan secara tidak adil. Nah, karena kesepakatan yang tercapai dianggap berat, sebelah atau tidak adil,
Nah, ini tuh bisa menimbulkan konflik baru atau pembatalan kesepakatan. Dan yang terakhir ada tidak ada tindak lanjut yang jelas setelah diskusi. Nah, ketika setelah pertemuan tidak ada langkah konkret yang diambil, nah hal ini menunjukkan kurangnya komitmen atau tidak adanya hasil yang disepakati. Baik, selanjutnya langkah yang harus kita ambil yaitu proses dokumentasi hasil negosiasi. Proses dokumentasi di sini dalam artian pendokumenan, yaitu proses mendokumentasikan hasil negosiasi penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Proses ini meliputi yang pertama ada penyusunan dokumen kesepakatan. Penyusunan dokumen kesepakatan di sini berisi poin-poin penting hasil negosiasi seperti harga, waktu, tanggung jawab, dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua ada penandatanganan kesepakatan MOU atau kontrak. Dokumen ini disetujui dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Lalu yang terakhir ada arsip dan distribusi dokumen, yaitu salinan yang diberikan kepada masing-masing pihak, disimpan sebagai bukti hukum dan acuan pelaksanaan. Nah, di akhir slide akan kita berikan contoh dokumen hasil negosiasi. Next, ada langkah selanjutnya yang harus kita ambil setelah bernegosiasi adalah etika dalam follow up dan menjalin relasi pasca negosiasi. Yang pertama, etika ini penting untuk menjaga hubungan profesional jangka panjang, terutama dalam dunia bisnis. Yang pertama ada ucapan terima kasih atas waktu dan usaha, baik negosiasi itu berhasil maupun negosiasi itu gagal. Bisa dilakukan melalui email juga, pesan formal, atau secara langsung ketika selesai negosiasi. Itu menunjukkan bahwa kita seorang pebisnis yang profesional. Yang kedua ada menindaklanjuti dengan komitmen. Jika kesepakatan tercapai, segera mulai pelaksanaan sesuai isi perjanjian. Jangan menunda-nunda tanpa komunikasi yang jelas. Yang ketiga, menjaga hubungan baik bahkan jika negosiasi gagal. Tetap jalin komunikasi, jangan menjelekkan pihak lain atau menyebarkan informasi sensitif kepada perusahaan yang telah gagal bernegosiasi. Itu juga salah satu langkah untuk membangun citra kita yang profesional. Yang terakhir ada evaluasi internal bersama tim. Lakukan evaluasi bersama tim tentang apa yang berhasil dan tidak. Gunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan strategi negosiasi di masa depan. Oke, baik, selanjutnya di next slide kita ada contoh dokumen hasil negosiasi. Nah, ketika sudah terjadinya kesepakatan, ketika kita sudah melakukan negosiasi, nah kita antara kedua belah pihak itu akan membuat dokumen hasil negosiasi gitu, yang dimana dokumen ini berisi poin-poin penting yang isinya sebagai berikut gitu. Nah, yang pertama ada judulnya, bisa dilihat juga ya teman-teman. Di sini ada yang bertanda tangan salah satu pihak gitu, yang menyatakan bahwa di dalam perjanjian ini mereka tuh siap untuk melakukan kesepakatan gitu. Nah, di sini isinya ada nama, jabatan, alamat, dan satu lagi ada pihak yang memberikan pernyataan gitu. Nah, setelah itu diisi oleh keterangan yang dimana isinya ini merupakan hasil daripada negosiasi kedua belah pihak. Contohnya, ini kan pihak pertama berjanji dan menyatakan akan memberikan fee kepada pihak kedua dengan ketentuan sebagai berikut. Nah,
Artinya yang bertanda tangan yang di sini itu bertanggung jawab kepada pihak kedua, yaitu Haji Zulkifli, dengan memberikan fee kepada pihak kedua sebesar 5.000 per ton. Nah, untuk nanti ketika misalkan teman-teman melakukan negosiasi gitu, nah teman-teman harus membuat dokumen hasil negosiasi ini supaya apa? Supaya jelas lah gitu, tidak mudah dibohongi. Terus sudah ada lah gitu. Kalau misalkan mau teman-teman misalkan dari kedua belah pihak itu ada yang melanggar nih, ada yang melanggar persetujuan yang telah dinegosiasiin gitu. Nah, itu tuh bisa ke jalur hukumin, teman-teman. Nah, adanya dokumen ini sangat penting tentunya buat menunjang bisnis teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ada keterangan, itu di bawahnya ada tanda tangan kedua belah pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Lalu biasanya untuk dokumen ini itu menggunakan materai, teman-teman. Materai itu adalah tanda legalitas hukum di Indonesia. Mungkin itu saja dari penjelasan kami mengenai evaluasi dan penutupan dalam negosiasi. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman semua tanyakan saja ke kami. Kami membuka 3 orang untuk penanya. Silakan teman-teman. Nazmi, 2 lagi ya. Baru ada Nazmi ya di sini. Yang lainnya boleh untuk bertanya. Atau mungkin sudah cukup jelas ya presentasi daripada kelompok 6 ini. Ayo teman-teman, silakan untuk bertanya. Selain Nazmi ada lagi? Oh, nggak ada nih. Kita hitung deh. 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin Nazmi dulu boleh ya. Yang lainnya menyusul, silakan. Boleh, silakan Nazmi. Terima kasih Kang untuk izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari konflik di tahap penutupan negosiasi? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana tahap penyelesaian konflik dalam penutupan negosiasi? Oh, menghindari konflik ya. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lain selain daripada Nazmi. Kami tampung dulu ya Kang Nazmi. Boleh Kang? Izin bertanya Kang Ilham, Silakan. bagaimana cara kita bisa meyakinkan ketika sedang melakukan negosiasi dalam bisnis supaya negosiasi yang kita lakukan itu berjalan lancar dan menghasilkan. Oke, Kang Hamzah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Izin menjawab pertanyaan dari Kang Nazmi ya.
pertanyaannya itu bagaimana cara menghindari konflik pada saat penutupan negosiasi. Untuk menghindari konflik pada saat penutupan negosiasi, penting untuk fokus pada pencapaian yang saling menguntungkan, menjaga komunikasi yang terbuka, bersikap fleksibel, dan memastikan pemahaman yang jelas tentang kesepakatan. Di sini ada beberapa poin yang akan saya kumpulkan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama itu yang pastinya cari solusi win to win gitu. Berusaha mencari solusi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak agar tidak adanya konflik pada saat negosiasi ataupun pada saat kemudian hari gitu. Yang kedua, bersikap fleksibel. Jangan terlalu kaku dengan posisi awal. Bersedia berkompromi dan mencari alternatif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pastinya komunikasi yang jelas. Pastikan semua poin kesepakatan dipahami dengan jelas oleh semua pihak agar tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan atau tertipu. Buat catatan tertulis yang berisi kesepakatan yang seperti tadi, dokumen kesepakatan negosiasi antara kedua belah pihak agar kedua belah pihak juga bisa terlindung dari hukum. Lalu selanjutnya mungkin jaga emosi ya. Negosiasi bisa menjadi proses yang emosional. Tetap tenang dan sabar dalam menghadapi yang namanya perbedaan pendapat, itu pasti ada. Mungkin apakah terjawab, Kang Nazmi? Terjawab, Kang. Oke, baik. Terima kasih Kang Nazmi telah bertanya. Selanjutnya untuk pertanyaan Kang Hamzah. Untuk pertanyaan Hamzah kan tadi bagaimana caranya agar negosiasi berjalan atau berhasil dengan sesuai keinginan gitu. Nah, ketika kita melakukan negosiasi kan kita tentunya pasti ada tujuan masing-masing di dalam negosiasi tersebut. Nah, usahakan ketika memang melakukan negosiasi kita harus memiliki sikap yang lapang dada gitu. Nah, dimana ketika negosiasi berlangsung kita harus mendengarkan lawan bicara kita. Nah, sehingga ketika sudah mendengarkan hal tersebut gitu, lawan bicara kita akan merasa wah, ini orang enak loh buat diajak ngobrol. Nah, dimana dari mulai kenyamanan tersebut timbullah rasa-rasa untuk saling puas gitu dalam melakukan negosiasi. Nah, terus selanjutnya tetapkan tujuan yang jelas gitu. Nah, ketika teman-teman melakukan negosiasi kan pastinya setiap orang itu mencari keuntungan ya, kedua belah pihak itu. Nah, pahami apa yang ingin Anda capai dari negosiasi tersebut gitu. Terus pilih waktu dan tempat yang tepat. Nah, untuk negosiasi ini penting sekali untuk mencari tempat dan waktu yang sangat tepat gitu. Contoh ketika memang melakukan negosiasi harus di tempat yang tepat. Contohnya ketika bertemu dengan klien. Nah, itu kan biasanya kita lakukan di perusahaan langsung atau di kafe-kafe gitu, biar lebih nyantai. Itu tergantung gimana kesepakatan dari dua penegosiasi tersebut. Nah, mungkin itu aja Kang Hamzah. Apakah terjawab? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sangat terjawab, Kang Ilham. Oke, baik. Terima kasih Kang Hamzah. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Sebelumnya izinkan kami sebelum menutup presentasi ini, izinkan untuk membacakan kesimpulan dari hasil presentasi ini. Boleh untuk Kang Jikri membacakan kesimpulannya.
Kesimpulannya, jadi evaluasi dan penutupan negosiasi adalah tahap penting yang menentukan hasil jangka panjang dari sebuah kerjasama. Keberhasilan tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kualitas hubungan dan profesionalisme yang dibangun selama dan atau setelah proses berlangsung. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami memohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Terima kasih teman-teman semua atas antusias teman-teman semua telah mendengarkan dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kami bermanfaat bagi teman-teman semua di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.